Memang tidak bisa dipungkiri jika selain wilayah Laut Cina Selatan yang menjadi area persengketaan karena ketidakjelasannya di wilayah perbatasan antara Cina dan beberapa negara di kawasan Laut Asia Tenggara. Wilayah Laut Mediterania juga merupakan salah satu wilayah yang saat ini menjadi ajang persengketaan yang disebabkan kekayaan sumber daya alam migas yang sangat melimpah di wilayah tersebut. Menjadinya ajang persengketaan wilayah Laut Mediterania akhirnya membuat hubungan Turki dan Yunani semakin kian menegangkan. Bagaimana tidak, Yunani saat ini telah mulai melibatkan beberapa negara NATO, walaupun tidak bisa dipungkiri jika Turki juga telah menjadi salah satu negara NATO. Namun Turki di bawah Presiden Tayyip Erdogan kian membuat Yunani menjadi bulan-bulanan kebijakannya. Hal itu dapat kita lihat jika baru-baru ini Turki mengubah Museum Hagia Sophia yang memiliki sejarah penting bagi umat Kristiani Yunani menjadi sebuah masjid. Namun setelah Presiden Turki berhasil mengubah museum tersebut menjadi masjid, saat ini Tayyip Erdogan telah mulai berani melakukan pergerakan militer ke wilayah sengketa kedua negara yang kaya akan sumber daya alam tersebut. Bahkan Turki sudah berani melakukan eksplorasi tambang minyak di wilayah Laut Mediterania yang sebenarnya belum memiliki kebijakan tentang kepemilikan antara Yunani atau Turki. Namun, Turki memiliki dalih yang berbeda soal wilayah yang kaya akan sumber daya alam minyak dan gas bumi tersebut. Sebab Erdogan mengklaim jika wilayah tersebut Turki memiliki hak eksplorasi atau kekayaan sumber daya alam migas di area tersebut. Adapun keterlibatan beberapa negara NATO dari perseteruan antara negara Turki dan Yunani dapat kita lihat ketika 4 negara termasuk Yunani dan salah satu sekutu terbaik Amerika Serikat yang akan menggeser militernya demi mendesak peran Turki di wilayah Laut Mediterania. Namun, dari keterlibatan beberapa negara NATO yang ikut memberikan bantuan militer terhadap Yunani, tampaknya tidak lantas membuat Presiden Erdogan merasa takut, sebab Turki malah mengancam balik keempat partner negara NATO tersebut. Di dalam kesempatan tersebut, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menegaskan bahwa Turki bertekad untuk melakukan apapun yang diperlukan untuk mendapatkan haknya di Laut Hitam Egea dan Mediterania yang saat ini menjadi ajang persengketaan antara Yunani dan Turki. Kami tidak akan berkompromi atas apa yang menjadi hak atau milik kami. Kami bertekad untuk melakukan apapun yang diperlukan, tegas dalam pernyataan Erdogan pada Rabu 26 Agustus 2020 kemarin, seperti yang dikutip media informasi Reuters. Pernyataan Presiden Erdogan tersebut telah diungkapkan sehari setelah Menteri Luar Negeri Jerman berupaya meredakan ketegangan antara Turki dan Yunani dalam perselisihan mereka atas kendalinya di perairan Laut Mediterania Timur, yang hingga kini belum memiliki kepastian soal wilayah perbatasan. Adapun ketegangan antara Turki dan Yunani yang kian semakin meningkat saat ini terjadi setelah Ankara mengirim kapal survei Oruç Reis ke perairan Mediterania Timur yang telah disengketakan pada bulan ini, yaitu sebuah tindakan yang Athena sebut adalah sebagai aksi ilegal. Namun, karena belum adanya kepastian atas wilayah perbatasan antara Turki dan Yunani, sekutu NATO sangat tidak setuju atas klaim sumber daya hidrokarbon di daerah tersebut, berdasarkan pandangan yang bertentangan tentang sejauh mana landasan kontinen mereka di perairan yang sebagian besar dihiasi dengan pulau-pulau Yunani. Namun karena Yunani melibatkan beberapa negara NATO di dalam perseteruannya dengan Turki, membuat situasi di wilayah Laut Mediterania saat ini kian semakin meruncing. Selain itu, menanggapi keikutsertaan ketiga negara NATO yang mendukung pergerakan militer Yunani di wilayah Laut Mediterania, Presiden Turki menyatakan bahwa jika ada orang ataupun negara yang ingin menerima akibatnya, mereka dipersilakan untuk menghadapi kami. Jika tidak, maka
mereka harus pergi agar kami bisa menangani urusan kami sendiri di wilayah tersebut, kata Recep Tayyip Erdogan di dalam pernyataannya pada 26 Agustus kemarin. Namun, pasca semakin memanasnya situasi di kawasan Laut Mediterania, Jerman sebagai salah satu negara NATO juga telah berusaha untuk menengahi persitegangan antara Ankara dan Athena yang kian semakin meruncing. Sementara di sisi lain, negara NATO lainnya membuat suasana di wilayah Laut Mediterania semakin memanas setelah Prancis yang merupakan salah satu pentolan NATO bergabung dan melakukan latihan militer dengan Italia, Yunani, dan Siprus di kawasan Laut Mediterania Timur. Selain itu, Presiden Prancis Florence Parly mengatakan 3 unit pesawat jet tempur Rafale dan sebuah kapal perang yang dilengkapi dengan helikopter Prancis akan menjadi bagian dari latihan militer gabungan Italia, Yunani, dan Siprus di kawasan Laut Mediterania Timur. Di dalam pernyataan Presiden Prancis, beliau menyatakan jika pesan Prancis dari situasi yang sedang memanas antara Yunani dan Turki cukup sederhana, yaitu memprioritaskan pada dialog, kerjasama, dan diplomasi hingga Laut Mediterania Timur menjadi wilayah yang stabil dan menghormati hukum laut internasional, sebagaimana yang telah disepakati oleh seluruh negara di dunia berdasarkan letak geografis antara Yunani dan Turki. Namun, yang membuat kedua negara ini semakin memanas adalah ketika kapal survei bersama kapal perang Turki bergerak antara Siprus dan Pulau Kreta yang dianggap oleh Turki sebagai wilayah kedaulatannya. Selain itu, Yunani pun ikut membayang-bayangi dengan menggunakan sejumlah kapal fregat. Sementara itu, pada Rabu 12 Agustus kemarin, salah satu kapal fregat Linmos Yunani mendekati kapal survei ketika menemukan salah satu kapal pengawal angkatan laut Turki sedang melakukan aksi manuvernya di wilayah tersebut. Namun, hal yang paling menegangkan antara kedua negara tersebut di wilayah Laut Mediterania adalah ketika kapal perang fregat Yunani bermanuver untuk menghindari tabrakan langsung, dan dalam proses haluan tersebut menabrak bagian belakang kapal perang fregat milik Angkatan Laut Turki. Menurut sumber Kementerian Pertahanan Yunani yang dikutip Reuters pada 12 Agustus 2020 kemarin. Selain itu, tidak bisa dipungkiri jika ketegangan dari kedua negara ini semakin meningkat saat ini setelah Turki mengirim kapal survei ke wilayah tersebut yang dikawal langsung dengan kapal perang serta telah dilengkapi amunisi tempur. Persitegangan antara kedua negara ini tentunya tidak berbeda jauh dari situasi persitegangan antara China dengan beberapa negara di kawasan Asia Tenggara yang memiliki sumber kekayaan alam minyak dan gas bumi. Hal tersebut dapat kita lihat ketika kedua negara ini memiliki tujuan untuk memetakan wilayah Laut Mediterania yang kemungkinan akan terjadi pengeboran minyak dan gas di area tersebut, di mana negara Turki dan Yunani sama-sama saling mengklaim wilayah yurisdiksi tersebut.